Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Arida Latifah Zahra. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber yang ada di lingkungan sekitar saya mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Mari ikuti saya untuk mencari 3 narasumber. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Zikra Salata Sanglana. Baik, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Oke Kak, silakan. Pertanyaan pertama, kapan dan bagaimana awal mula perjuangan kemerdekaan? Menurut saya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai sejak masa penjajahan. Tetapi gerakan nasionalisme modern berkembang setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Pada tahun itu, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia yang menjadi awal kesadaran nasional untuk merdeka. Setelahnya, banyak organisasi nasional seperti Sarekat Islam pada tahun 1912, Independent Party 1912, dan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 yang semakin memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik dan pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa peran Sumpah Pemuda 1928 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Setahu saya, Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada 28 Oktober 1928 oleh para pemuda dari berbagai daerah menjadi momen penting dalam perjuangan kemerdekaan. Di mana dalam sumpah ini mereka menyatakan yang pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia, kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir, ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memperkuat rasa persatuan di antara rakyat Indonesia yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan suku dan daerah. Sumpah Pemuda ini menjadi dasar bagi perjuangan menuju kemerdekaan yang lebih tersusun lagi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana dampak pendudukan Jepang terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 membawa pengaruh besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda dan memberikan kesempatan bagi nasionalis Indonesia untuk lebih aktif dalam politik. Jepang juga membentuk organisasi seperti PETA, Pembelaan Tanah Air, dan Jawa Hokokai yang memberikan pelatihan militer kepada rakyat Indonesia. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan mencari narasumber yang kedua. Kak, Iya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Sebelumnya, bolehkah perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Kenalkan, nama saya Nadineka Putri. Baik, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Baik, bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Peristiwa penting sebelum proklamasi meliputi peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Penyusunan teks proklamasi oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Pembacaan proklamasi, Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, yang menandai berdirinya negara Indonesia. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Setelah proklamasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan, pemerintahan baru
Dibentuk pada 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Perlawanan terhadap Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan melakukan agresi militer 1947 dan 1948. Perjuangan diproklamasi. Dan pertanyaan terakhir, mengapa Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2? Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menguasai wilayahnya. Agresi militer 1, 21 Juli 1947, Belanda menyerang Indonesia dan merebut beberapa kota besar, tetapi mendapatkan ancaman dari dunia internasional. Agresi militer 2, pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta. Namun, perlawanan rakyat dan tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda untuk berunding dan mengakui kedaulatan Indonesia. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya akan mencari narasumber yang ketiga. Ini sih Kak. Iya Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Kakak? Perkenalkan, nama saya Gita Prahmawati. Baik, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana peran diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Diplomasi berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan PBB dan negara-negara lain. Beberapa perundingan penting adalah 1. Perundingan Liga Jati 1946, Belanda mengakui kekuasaan RI di Jawa, Sumatera, dan Papua. Perjuangan Grenfell 1948, Indonesia harus jujur dan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Meja Bundar KMB 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. 2. Bagaimana peran TNI dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan? Setelah proklamasi, rakyat dan TNI Tentara Nasional Indonesia memainkan peran penting dalam melawan Belanda. Beberapa peristiwa penting dalam perlawanan bersenjata adalah Pertempuran Surabaya 10 November 1947. Rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu dan Belanda dalam pertempuran besar. Serang umum 1 Maret 1949, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Yogyakarta selama 6 jam untuk menunjukkan eksistensitas RI. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. TNI melakukan perang gerilya untuk melemahkan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana dampak perjuangan kemerdekaan bagi Indonesia setelah 1949? Setelah perjuangan panjang, Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Namun, tantangan tetap ada seperti perubahan sistem pemerintah dari Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia pada 1950. Ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet dan sistem demokrasi liberal membuat pemerintah tidak stabil hingga akhirnya berubah menjadi demokrasi oleh Soekarno pada 1959. Ekonomi, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat warisan utang dari Belanda dan tantangan membangun sistem ekonomi nasional yang mandiri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perjuangan kemerdekaan berhasil membentuk identitas nasional yang kuat dan melekat dasar bagi membangun Indonesia di masa depan. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, sekian kegiatan saya mewawancarai 3 narasumber pada sore hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.